Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dimanapun teman-teman berada pada saat ini, dalam video bagian yang kedua ini kita akan membahas obat alami yang kering. Kalau pada video yang terdahulu pada bagian 1 kita telah menjelaskan mengenai cara membuat obat yang basah. Baiklah teman-teman, untuk obat stroke ini sebaiknya teman-teman itu memiliki tanaman obat sendiri seperti yang ada pada desa-desa. Ada di antara desa-desa itu yang memiliki toga atau kepanjangan daripada tanaman obat keluarga agar lebih mudahnya. Dalam hal ini, dalam untuk menyediakan obat alami stroke ini juga teman-teman sebaiknya menanamnya sendiri di pekarangan, dirawat, dipupuk, dan usahakan agar hasilnya bagus. Baiklah teman-teman, bahan pokok dasar obat alami pada bagian yang pertama kemarin yaitu sudah kita jelaskan, yaitu ciplukan, gajebling, daun pepaya, dan juga samiloto. Dalam hal ini pada bagian kedua bahannya tetap yang itu, namun untuk lebih baiknya dan lebih baik teman-teman usahakan sendiri. Teman-teman sebaiknya usahakan mencari bahan obat itu banyak. Cara pembuatannya disinilah kita akan menjelaskan. Bahan obat yang pertama ciplukan. Setelah teman-teman sediakan, baiknya dijemur di atas wadah sendiri atau tempatnya tersendiri, baik itu di atas tikar plastik ataupun di mana saja. Ciplukannya, jeblingnya juga tersendiri, juga daun pepayanya tersendiri, dan juga samilotonya tersendiri. Kalau samilotonya bawa semua, baik dari maksud saya mulai dari pangkal batang atau ranting juga daun. Itu untuk cara membuat bahan obat kering ini. Kemudian kalau dalam cara pembuatan bahan obat ini, setelah semua bahan tersedia, inilah yang perlu saya ingatkan, dan ini juga buat pribadi saya. Kalau saya untuk melakukan pekerjaan membuat bahan obat itu, saya sendiri pertama melakukannya dengan berdasarkan Al-Quran. Maksudnya begini, saya ambil pedoman pertama sekali Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak malu memberimu contoh walaupun hanya sebesar nyamuk. Baik, coba kita cari nyamuk. Jika nyamuk itu adalah nyamuk DBD, bagaimana jika seseorang tergigit nyamuk DBD? Demam panas tinggi dan juga bisa mati. Itu cuma nyamuk. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fama fauqaha, bahkan lebih di bawah itu, maksudnya lebih kecil daripada nyamuk. Bisakah kita saksikan kemarin?
virus corona tahun 2019. Bagaimana? Itu adalah virus lebih kecil daripada nyamuk. Nah, begitulah contohnya kira-kira teman-teman. Jadi jangan kita anggap sepele walaupun ini hanya obat. Ya mungkin orang mengira itu hanyalah semacam sampah kira-kira mungkin. Kita pun membuatnya begitu. Jangan kita berbuat asal-asalan, jangan sepele. Kita pakai berdasarkan Al-Quran, jadi bagaimanapun orang lain nanti untuk menandingi atau melawan atau coba-coba untuk menggugatnya takkan bisa, karena dasar kita Al-Quran. Bagaimana kita menggunakan dalam cara pembuatan obat alami ini? Jadi kita kembali kepada virus corona. Berapa jumlah orang yang meninggal kemarin gara-gara virus corona? Berapa kita malut gara-gara virus corona? Berapa lama kita terkena dampak virus corona? Berapa perekonomian di dunia ini yang merosot gara-gara virus corona? Cuma hanya gara-gara virus corona, dan itu Allah contohkan itu lebih kecil daripada nyamuk. Begitu juga dalam hal pembuatan bahan obat ini teman-teman. Jadi maksud saya begini dalam penerapannya. Setelah bahan obat tadi teman-teman dapatkan, usahakan teman cuci di air yang sebersih-bersihnya. Kalau bisa air yang mengalir. Di dalam hal ini perlu kita teliti lebih akurat teman-teman. Di dalam bahan obat tersebut jangan sampai ada ulat yang akan, ibaratnya kalau di kulit, tersentuh kulit bisa membuat gatal, bisa bengkak. Begitulah kira-kira, hanya ulat bulu. Itulah saking halusnya. Karena Allah Ta'ala tadi memberi contoh virus corona lebih kecil daripada nyamuk. Sekarang pun dalam pembuatan bahan obat begitu juga, jangan sampai ada ulat bulu yang akan bikin gatal di dalam bahan obat tadi. Karena bahayanya bagi orang yang meminum bisa akan menjadi racun. Jadi disinilah kita harus hati-hati. Itu dalam hal mencuci bahan obat tersebut. Apapun bahan obat itu yang dalam empat macam tadi harus sebersih-bersihnya di air mengalir. Ingatlah Al-Quran firman Allah tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Itu. Dan juga di dalam bahan obat tersebut, bahan obat tadi, jangan sampai ada semut yang juga itu membahayakan. Semut ini juga membuat gatal bila terkena atau bila tergigit oleh semut tersebut pada kulit, bisa menjadi bengkak. Jadi nyamuk itu pun harus, semut itu pun jangan sampai ada di dalamnya. Ya. Jadi begitulah cara untuk pembuatan bahan obat ini. Jadi jangan sepelekan, jangan diremehkan. Dan juga orang lain pun apabila hendak meremehkan bahan obat ini, apa yang kita buat ini takkan mampu insya Allah untuk menandinginya. Dan juga ini harus saya ceritakan buat teman-teman, kalau dalam untuk menjemur bahan obat tersebut, pernah terjadi pengalaman pada diri saya di mana salah seorang daripada keluarga pasien stroke, saya perintahkan untuk membuatnya sendiri. Setelah dia cari, dikumpulkan, setelah lengkap, dia jemur. Disinilah bahayanya kemarin, dia jemur di atas tikar bekas tempat menjemur padi. Jadi hati-hati teman-teman. Jangan saya lakukan hal yang seperti ini, makanya saya bilang jangan dianggap sepele. Seandainya itu kemarin jadi dia jemur di atas tikar bekas tempat padi, bayangkan itu kan mengandung miang, itu kan halus. Begitulah kalau kita punya dasar Al-Quran cara pembuatan obat ini.
Jadi mie yang sekalipun apabila terminum oleh pasien sangat membahayakan, karena obat ini akan masuk ke dalam darah kita. Baik, setelah semua kita bersihkan, kita jemur di bawah tempat atau dijemur di mana saja, apapun yang teman-teman jadikan, tikar plastik atau apapun. Buatlah satu tempat tiap-tiap bahan obat tersebut. 4 macam bahan obatnya, berarti 4 lah tempatnya atau wadahnya. Baik, untuk cara pembuatan ini minimal kita menjemur bahan obat tersebut itu selama 2 minggu. Kenapa bisa begitu? Karena pun contohnya juga kemarin saya membuat bahan obat ini jauh sebelum virus corona, teman-teman. Dan di situ pun bisa kita ambil pedoman, virus corona itu baru bisa mati rupanya baru 2 minggu kita diisolasi. Begitu juga dalam pembuatan bahan obat, paling kurang kita harus menjemur di bawah terik matahari yang panas selama 2 minggu. Begitulah cara pembuatannya. Cara pembuatan bahan obat tersebut sangat hati-hati, sangat teliti, harus berdasarkan Al-Quran. Ya, bukan sembarangan kita untuk membuat bahan obat tersebut. Setelah bahan obat tersebut kita jemur paling kurang 2 minggu, tentu akan sudah mulai bisa kita hancurkan. Terserah teman-teman mau hancur pakai apa, mau pakai palu, mau pakai alu, terserah, pokoknya hancur. Untuk meramunya, teman-teman, untuk meramu keempat bahan obat tadi, caranya mudah, yaitu ambil 1 kilo ciplukan yang telah hancur tadi, ambil 1 kilo kejebling yang telah hancur tadi, ambil 1 kilo daun kates yang telah hancur, juga daun samiloto yang telah hancur, juga dengan ranting-rantingnya. Begitu. Setelah 1 kilo kita aduk sebagus-bagusnya, kita aduk, kita campur. Maka cara untuk membuat bahan obat ini supaya bisa diminum, dalam yang bahan obat yang telah kita campur tadi, ambillah 1 gelas saja. 1 gelas bahan obatnya yang telah kita campur, dicampur dengan air minum sebanyak 2 gelas tiap-tiap 1 gelas bahan obat. Gelasnya cukup gelas untuk yang biasa kita minum, yaitu 220 ml. Kalau umpamanya kita ingin meminumnya 3 kali sehari, kita ambil sebanyak 3 gelas ditambah dengan air dalam 3 gelas bahan obat tersebut dengan air sebanyak 6 gelas. Jadi tiap-tiap 1 gelas bahan obat sebanyak 6 gelas air putih. Juga harus air putih yang bersih. Kemudian setelah itu cukup kita memasaknya asal mendidih. Segera teman-teman untuk mematikan api kompor tersebut. Tidak boleh tunggu lama karena cepat mengering. Setelah itu didinginkan 1 gelas, didinginkan baru diminum 1 gelas. Minum 1 gelas sesudah makan pagi, minum 1 gelas setelah makan siang, dan juga minum 1 gelas sesudah makan malam. Itu cara untuk minum selama yang bahan obat yang 3 gelas tadi selama 3 hari pula. Selanjutnya untuk keesokan harinya setelah habis yang tadi, ditambah lagi dengan air
keesokan harinya itu sebanyak 6 gelas juga. Setelah dia ditambahkan air 6 gelas, dimasak lagi juga seperti itu, jangan sampai ditunggu mendidih lama. Paling cuma bisa mendidih selama 2 menit. Setelah mendidih, cepat segeralah dimatikan api kompornya karena itu sudah cukup. Juga kembali seperti tadi, kita dinginkan, minum 1 gelas pagi, 1 gelas siang, dan juga 1 gelas malam. Begitulah untuk sampai hari yang ketiga. Dan untuk bahan obat yang sudah kering ini, inilah baru untuk kita yang mengalami stroke berat. Dan juga kalau saya dan perlu, bahkan sangat perlu, inilah yang saya tambahkan di samping obat pokok yang 4 macam yang sudah kering tadi, ditambahkan dengan ini dia obatnya, yaitu jadam cap keribah. Ini harus diminum oleh pasien 1 pagi dan 1 biji juga di malam hari. Jadi 1 hari sebanyak 2 biji. Dan perlu teman-teman ketahui dan ingat, ini adalah termasuk kepada obat keras. Kalau di dalam tablet obat banyak atau ada yang ditulis oleh di bungkusnya itu ditulis, awas obat keras harus dengan resep dokter, begitu katanya. Juga dalam hal obat ini, awas ini obat keras. Teman-teman kalau minum obat ini harus selalu berkonsultasi dengan saya, karena obat ini sayalah yang menguasainya. Harus banyak bertanya, tulis dalam kolom komentar atau kirim ke alamat email saya. Baiklah, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Insya Allah nanti kita akan sambung mengenai proses atau mungkin juga khasiatnya daripada obat ini, apa saja yang akan teman-teman atau pasien stroke rasakan nantinya. Insya Allah akan saya bacakan dalam video berikutnya, juga termasuk kepada efek samping. Dan juga yang perlu saya ingatkan, obat ini adalah obat saya. Jangan sekali-kali teman-teman minum obat ini tapi hasilnya tanya kepada dokter, ini takkan bisa. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.